Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ayo kita mulai. Baraya, Amerika Serikat adalah negara yang identik sekali dengan kebebasan dan mereka memang mengagung-agungkan kebebasan itu. Prinsipnya adalah setiap orang bebas melakukan apapun. Batasan kebebasan mereka adalah kebebasan dari pihak lain. Maka apapun yang mereka lakukan dipersilahkan selama tidak mengganggu hak orang lain. Termasuk dalam hal ini adalah berumah tangga. Di Amerika Serikat, berumah tangga itu adalah hak pribadi dan keputusan pribadi, maka tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat yang biasa kita terima di Indonesia. Misalkan, apakah berumah tangga itu harus dibingkai dalam pernikahan atau tidak? Bebas saja di sana. 1/4 dari warga Amerika Serikat itu berumah tangga tanpa ikatan pernikahan dan biasa-biasa saja. Apakah kemudian nanti pernikahan itu terdiri atas individu-individu yang berbeda agama? Gak jadi masalah. Berbeda suku bangsa? Gak jadi masalah juga. Beda etnis? Semuanya bebas. Nah, dan apakah nanti ketika sudah berumah tangga, hubungan dalam pernikahan itu bentuknya adalah open marriage, free marriage, atau swing, atau BDSM, atau hal-hal yang semacam itu? Bebas, mereka terbebas untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Yang tidak boleh mereka lakukan itu cuma 2, pernikahan di bawah umur dan pernikahan beda aliran politik. Jadi begini Baraya, sama seperti yang banyak terjadi di seluruh dunia, masalah politik itu adalah masalah yang membuat orang-orang yang menyimaknya itu selalu standar ganda. Kita itu kalau melihat politik itu standar ganda. Dalam artian di satu sisi kita sering sekali mengatakan, alah benci tailah sama politik, alah politik itu kejam bla 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 dan sebagainya. Tetapi kita selalu menyimak atau kita selalu tertarik pada tayangan-tayangan yang berbau politik. Kan seperti itu. Kalau ada kampanye, kita ngomong ke sana ke sini bahwa orang ini koruptor, partai ini bla bla dan sebagainya, tetapi kita selalu memilih koruptor itu juga dalam pemilu. Di Amerika Serikat itu ketika ada kampanye politik dan sebagainya, maka sebaiknya pasangan suami istri itu harus ada dalam jalur partai politik yang sama. Sebab kalau tidak, mereka akan ribut gontok-gontokan dan akhirnya memunculkan perceraian. Lebih banyak terjadi kasus perceraian di Amerika Serikat yang disebabkan oleh perbedaan pandangan politik daripada perbedaan iman dan agama. Tetapi sama juga seperti di Indonesia, walaupun politisi-politisi itu habis-habisan dibela-belain mati-matian oleh para pendukungnya, ketika mereka sudah masuk ke pemerintahan, mereka akan mengabaikan orang-orang yang sebelumnya memilih mereka. Bahkan di antara seluruh negara maju, Amerika adalah yang paling buruk memperlakukan keluarga. Tidak ada tunjangan kesehatan yang memadai untuk keluarga, tidak ada tunjangan pendidikan yang memadai untuk anak-anak dan lain sebagainya. Biaya yang dikeluarkan untuk keluarga di Amerika Serikat itu hanya sekitar 0,46% saja. Jadi jumlahnya sangat kecil dan karena itu semua hal terkait dengan pembiayaan keluarga itu sangat mahal. Misalkan untuk melahirkan saja, proses melahirkan di Amerika Serikat itu bisa menghabiskan sekitar 200 sampai 300 juta rupiah. Angka yang sangat besar bahkan untuk ukuran negara yang sangat maju sekalipun. Beban biaya yang berat dalam urusan rumah tangga ini pula lah yang akhir-akhir ini kemudian memunculkan fenomena baru di Amerika Serikat, yaitu bahwa mereka mengkampanyekan keluarga tanpa anak, misalkan seperti itu. Kenapa? Sebab anak itu akan memberikan beban di masa depan dan selain itu bukan hanya beban finansial, kemampuan aktualisasi diri orang tua ketika mereka memiliki anak itu akan menjadi lebih berkurang. Dengan pertimbangan seperti itu, maka mendingan mereka hidup untuk diri mereka sendiri dan tidak melanjutkan garis keturunan, karena untuk hidup saja mereka agak susah. Lebih baik berkualitas, mengaktualisasikan dirinya daripada punya anak tapi nanti anaknya nggak jelas. Selain itu, beban berat dalam berumah tangga di Amerika Serikat juga memunculkan fenomena, yaitu bahwa laki-laki itu biasanya menikah di usia 29 tahunan, sedangkan perempuan di usia 27 tahunan. Kenapa seperti itu? Karena mereka harus menyelesaikan dulu jenjang pendidikan dan setelah itu mereka harus berniti karir. Setelah semuanya benar-benar mapan, barulah mereka menikah. Jadi menikah itu benar-benar mapan. Nah, karena seperti itu, maka ketika mereka akhirnya punya anak pun, maka ini adalah satu kesulitan tertentu khususnya buat ibu, karena biasanya si ibu itu sudah memiliki jenjang karir tertentu kemudian punya anak. Setidaknya dia harus ngasuh anak misalkan selama 2 tahun dan lain sebagainya, yang bagaimanapun pasti akan mengurangi kinerja kerja dia di kantornya dia, di karirnya, dan itu biasanya disalib dan sebagainya, dan ini akhirnya memunculkan kebingungan-kebingungan tersendiri. Makanya susah sekali untuk punya anak, dan sekalinya harus punya anak maka pertimbangannya itu terlalu banyak.
Lalu setelah si anak-anak itu agak dewasa sedikit sekalipun, dia harus benar-benar cepat untuk mandiri. Kan di Amerika Serikat itu sudah terbiasa, lulus SMA itu harus mandiri. Begitu. Kenapa seperti itu? Karena orang tua mereka itu biasanya menikah terlambat. Di usia 29 akhir atau 30, bahkan banyak yang 40 baru menikah. Nah, ketika punya anak, nah, si anaknya membesar dan sebagainya, kalau terus-terusan ditanggung sampai dewasa kan akan memberatkan ekonomi orang tuanya yang justru malah semakin kecil kan, semakin usianya tua, semakin susah untuk bekerja. Karena itu si anak-anak di Amerika Serikat itu dipush mendapatkan penghasilan sejak dini. Ya, dalam satu sisi itu memunculkan kemandirian buat anak-anak dan membuat mereka menjadi lebih berkompetitif dalam kehidupan. Tetapi di sisi lain, hubungan keluarga antar orang-orang Amerika Serikat itu tidak terlalu dekat, tidak terlalu akrab, karena anak-anak belasan tahun, kalau di Indonesia memang lagi mejehnya gitu untuk dipamer-pamerin ke orang tua, ke orang-orang lain, di Amerika Serikat ini malah sudah terpisah dan bahkan membangun keluarga baru, keluarga sendiri walaupun di luar pernikahan. Dan hal berikutnya yang juga penting adalah ini terkait dengan pola asuh. Jadi himpitan ekonomi yang terlalu besar di Amerika Serikat menciptakan pola asuh yang agak berbeda dibandingkan dengan negara-negara barat. Misalkan kalau Baraya main ke negara-negara Eropa, itu orang tua itu mendidik anaknya atau mengarahkan anaknya supaya dia bisa happy dengan kehidupannya. Itu yang ditekankan oleh masyarakat Eropa. Sedangkan di Amerika Serikat, yang paling penting si anak itu ranking 1, juara, kompetitif, bisa menunjukkan dirinya, bisa mengaktualisasikan dirinya. Kenapa? Karena si anak itu sejak awal dipush untuk berprestasi agar nanti di kemudian hari dia tidak menjadi beban bagi keluarganya yang semakin lama semakin tua. Nah, dari hal-hal yang tadi saya sebutkan tadi, itu pada akhirnya di Amerika Serikat memunculkan satu fenomena yang juga menjadi khas, tidak sama dengan di negara-negara yang lain, yaitu tingkat pembunuhan atau tingkat pembantaian yang dilakukan oleh anak-anak sekolah itu jauh lebih banyak daripada di negara-negara yang lain. Ya, ini tentu saja satu di antaranya adalah karena di Amerika Serikat itu melegalkan senjata api secara massal gitu. Tapi masalah yang lainnya adalah bahwa hubungan kekeluargaan di Amerika Serikat itu sangat renggang. Si anak-anak sejak kecil dipaksa untuk stres karena didorong untuk berprestasi, tetapi mereka tidak memiliki perhatian yang memadai karena orang tuanya kedua-duanya itu bekerja, mengejar karir masing-masing. Sehingga si anak-anak itu, ya kalau keluarga Amerika Serikat pada umumnya mungkin berbahagia, tetapi keluarga yang menengah dan menengah ke bawah itu pressure-nya, tekanannya akan jauh lebih besar. Sehingga Amerika Serikat adalah negara maju yang gangsternya paling banyak, yang kenakalan remajanya paling banyak, yang kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak dan remajanya itu paling banyak. Kenapa? Karena tingkat stres anak-anak di Amerika Serikat itu juga sangat tinggi. Tetapi renggangnya hubungan antar keluarga di Amerika Serikat juga sesungguhnya memberikan keuntungan yang luar biasa buat mereka, yaitu bahwa di Amerika Serikat itu semakin jarang ketemu anggota keluarga, semakin langgenglah keluarga itu. Jadi misalkan zaman sekarang, ya ini sebenarnya fenomena di seluruh dunia, tapi kita simak dulu di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu ketika pandemi terjadi dan orang-orang dipaksa untuk ada di rumah dalam waktu yang lebih lama daripada seharusnya, maka perceraian itu meningkat pesat, meroket. Kenapa seperti itu? Karena pada akhirnya mereka bisa berbincang lebih lama dengan anggota keluarga dan mengetahui betapa mengesalkannya anggota keluarga itu. Kan kalau kita punya pasangan, kemudian kita menganggap bahwa pasangan kita itu mengesalkan, tetapi kita sangat ketergantungan pada pasangan itu. Misalkan suami pada istrinya, karena si istrinya itu memberikan dia anak dan si suami itu sangat mendambakan anaknya, maka dia tidak boleh berpisah dengan istrinya karena dia sangat mendambakan anak. Kurang lebih seperti itu. Atau si istri, karena kebanyakan suami-suami di Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi, maka bahkan ketika si suami itu pun melakukan hal-hal yang paling konyol dan paling tidak menyenangkan sekalipun, si istri susah menuntut karena dia ketergantungan secara finansial pada suaminya, kan seperti itu. Nah, di Amerika Serikat pernikahan itu benar-benar terkait dengan hanya cinta, kepercayaan, dan tanggung jawab. Tidak ada masalah-masalah yang lain terkait dengan ketergantungan finansial dan hal-hal yang semacam itu. Tidak juga akan ada hukuman sosial terhadap orang-orang yang menduda terlalu banyak atau menjomblo terlalu lama. Tidak seperti di Indonesia. Nah, maka karena itu sesuatu yang akan mengurangi cinta itu pasti akan juga mengurangi kemungkinan mereka untuk langgeng dalam pernikahan. Begitu. Mudah sekali kasus perceraian di Amerika Serikat itu terjadi. Amerika Serikat adalah salah satu negara paling mudah untuk terjadi kasus perceraian di sana.
Makanya ya lebih baik mereka harus bekerja. Makanya di Amerika Serikat itu hanya sekitar rata-rata rumah tangga di Amerika Serikat itu hanya bertahan sampai 11 tahun rata-rata ya. Dan karena tingginya angka perceraian itu dan karena jarangnya orang bisa hidup dalam rumah tangga yang langgeng, maka besar pula kesempatan mereka untuk menikah lagi. Kan kalau sering cerai, maka sering nikah lagi juga kan. Di Amerika Serikat itu sekitar 70% laki-laki yang sudah pernah menikah dan kemudian bercerai itu akan menikah lagi, dan di Amerika dan perempuannya itu lebih rendah sekitar 50-60%-an. Tetapi itu akhirnya memunculkan fenomena yang baru lagi, yaitu orang tua tiri dan anak tiri. Baraya, kalau Baraya punya orang tua kandung, kakak kandung, adik kandung, Baraya tidak akan memiliki masalah apapun. Tapi kalau Baraya punya kakak tiri, adik tiri, kemudian hidup dalam satu rumah yang sama, kalau Baraya terlalu sering berinteraksi dengan mereka, mungkin akan ada rasa cinta. Kan namanya juga hasrat manusia itu muncul gara-gara hormon-hormon, hormon feromon, kan, oksitosin, dopamin, dan lain sebagainya, yang itu saling interaksi satu sama lain terus-menerus. Jadi di Amerika Serikat itu ada kasus atau ada fenomena yang selalu lucu kalau misalkan kita pikirkan, misalkan hubungan anak tiri dengan ibu tiri, hubungan anak tiri dengan ayah tiri, hubungan kakak tiri dengan adik tiri, dan sebagainya, itu menjadi fenomena yang umum terjadi di Amerika Serikat. Bahkan kemudian banyak di antara mereka yang terlibat perselingkuhan dan hubungan seks. Ya, Baraya bayangkan aja, Baraya hidup satu rumah, satu atap, punya banyak kesempatan dengan seorang yang kita anggap sebagai adik tiri atau kakak tiri, ternyata dia cantik dan kita tidak memiliki resistensi biologis apapun dengan dia. Ya kan seperti itu. Ya, tapi ya namanya juga hubungan rumah tangga di setiap keluarga, di setiap bangsa itu selalu berbeda-beda masalahnya. Orang-orang Amerika Serikat juga bukan nggak tahu atau menutup mata dengan fenomena seperti ini. Makanya banyak sekali gejolak-gejolak tentang rumah tangga di Amerika Serikat. Kan yang tadi itu banyak yang kemudian mengkampanyekan supaya tidak punya anak sama sekali aja, biar nggak jadi masalah. Banyak yang mengkampanyekan bahwa pernikahan itu yang paling penting adalah kepercayaan dan cinta, sehingga bebas saja suami bebas untuk berhubungan seks dengan orang lain, dan si perempuan juga bebas berhubungan seks dengan orang lain, karena seks dengan cinta itu adalah sesuatu yang sangat berbeda, dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat fenomena-fenomena seperti itu banyak, dan banyak juga akhir-akhir ini perempuan-perempuan di Amerika Serikat yang mengajak kembali supaya hidup dalam kesederhanaan masa lampau, rumah tangga tradisional, di mana si istri 100% menjadi ibu rumah tangga dan si suami sepenuhnya menjadi pencari nafkah utama. Nah, kenapa seperti itu? Karena dengan cara seperti ini kan keunggulannya adalah bahwa si istri itu akan sepenuhnya menyayangi dan sepenuhnya memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Dan karena itu, maka si anak-anaknya akan hidup dalam kontrol yang luar biasa baik. Kan perempuan-perempuan di Amerika Serikat itu terdidik dengan baik, dengan sangat dewasa. Karena itu ketika mereka punya anak dan mengasuh anak, maka anak-anaknya juga akan terdidik menjadi lebih baik lagi. Biarkan si suami-suaminya hidup di luar, kemudian bekerja untuk mencari nafkah, dan si ibunya seperti ini. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang agak gimana ya, misalkan gini, hari ini statistik di Amerika Serikat, 70% orang Amerika Serikat itu menganggap bahwa laki-laki, suami itu memang pencari nafkah utama. 30% lainnya, sisanya itu mengatakan bahwa perempuan pun berhak dan perempuan pun sama tanggung jawabnya untuk mencari nafkah di luar sana. Itu survei menurut teoritis, pendapat saja. Tetapi realitas di lapangan adalah sangat memalukan jika para suami itu melarang istrinya untuk bekerja. Karena itu, seberapa kecil pun penghasilan si istri, maka biasanya di Amerika Serikat perempuan tetap akan bekerja. Dan seberapa susah pun si laki-laki mengurus rumah tangga, dia tetap memiliki jadwal untuk mengurus rumah tangganya. Nah, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, pola seperti ini menghasilkan masalah-masalah seperti yang saya ungkapkan sebelumnya. Maka banyak di antara perempuan-perempuan Amerika Serikat yang mengkampanyekan di media-media sosial untuk kembali pada kehidupan tradisional, pernikahan tradisional, di mana sepenuhnya laki-laki bekerja dan sepenuhnya perempuan menjadi ibu rumah tangga. Tetapi itu pun toh menjadi sebuah masalah, karena kalau perempuan sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga, maka dia akan sepenuhnya tergantung secara finansial terhadap si suaminya. Kasus yang di Indonesia terjadi itu. Maka ketika si suaminya misalkan melakukan KDRT atau perselingkuhan dan sebagainya, si istri-istri itu akan mengalami kesulitan untuk menuntut misalkan, atau melawan si suaminya karena dia sendiri mengalami ketergantungan finansial pada si suami itu. Begitu. Ya,
Tapi ya muter-muter aja, namanya juga masalah-masalah keluarga itu kan, siapa yang memilih seperti itu dia pasti akan mendapatkan dampak yang seperti itu mah tidak bisa disangkal lagi. Cuman setidaknya satu yang sangat baik di Amerika Serikat adalah bahwa bahkan ketika mereka harus monogami, harus poligami, harus si suaminya mencari nafkah sepenuhnya, si istrinya berumah tangga sepenuhnya, atau iya yang macam-macam seperti itu, mereka melakukan itu semua atas dasar pilihan sendiri dan keputusan pribadi. Ini adalah sesuatu yang menurut saya paling baik, sangat baik. Di Indonesia, pernikahan itu bukan hanya pilihan pribadi, bukan hanya soal cinta dan kepercayaan, bukan soal itu, tetapi juga masalah-masalah sosial. Jadi ketika kita mau menikah, kita bukan hanya menikah dengan si pasangan kita, tetapi kita juga berpikir soal mertua, soal tetangga, soal dan lain sebagainya. Ketika kita memutuskan untuk menunda pernikahan, akan ada begitu banyak orang yang nanya, kapan nikah? Ketika kita menikah kemudian menunda punya anak, kapan punya anak? Ketika kita punya anak satu, tetangga-tetangga kita akan bertanya, kapan dikasih adik? Jadi masalah-masalah pribadi kita, keputusan-keputusan pribadi kita di Indonesia seringkali direcoki oleh orang-orang lain yang kepo, yang punya masalah, yang nggak tahu ceritanya kenapa coba ikut campur dan sebagainya. Sehingga banyak di antara keputusan-keputusan kita dalam berumah tangga yang lahir tidak karena independensi, tapi lahir gara-gara tuntutan sosial, tuntutan budaya, dan tuntutan yang nggak jelas seperti itu. Jadi ya sekali lagi ini mah silahkan pikirkan, silahkan jadi bahan renungan. Semoga ini menjadi satu manfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.